Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursyalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah jamaah BBA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu senantiasa berjalan begitu cepatnya. Dan tidak ada kemungkinan waktu akan kembali lagi seperti kita posisi sekarang, akan kembali lagi seperti dulu lagi, flashback untuk kembali kepada yang dulu. Artinya apa? Tidak mungkin kita akan kembali waktu masa kecil kita. Kalau sudah berjalan waktu itu, ya sudah. Kalau kita sudah tahu seperti ini, di dalam suatu hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dijelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Sebagian dari kebaikan Islaman itu seorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Artinya kita sering sekali menjalankan segala sesuatu, langkah perbuatan, amaliah kita yang tidak ada gunanya sama sekali di mata Allah maupun pada diri kita. Jadi seperti menghabiskan waktu yang gak ada faedahnya sama sekali. Banyak mudaratnya, fadilahnya gak ada. Sering ini kita lakukan tanpa sadar sekarang, apalagi di era globalisasi sekarang ini, kita lagi asik main apa yang namakan, lagi asik dengan ini. Dengan dunia ini yang melupakan kita, segala sesuatu kita lupa, termasuk lupa daripada sholat itu sendiri. Sering asik kita, lagi main game, wah asik sekali. Kita tidak bisa membagi waktu, hampir seluruh waktu kita habiskan main game ini. Apakah ada larangan main game? Enggak ada. Yang membuat larangan kita adalah larangan ketika kita mau sholat, waktu sholat kita dimakan untuk main seperti yang gak berguna ini. Jadilah hamba Allah yang bisa membagi waktu. Pentingnya waktu. Waktunya kita zikir-zikir, ingat pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asilah. Zikir sebanyak-banyaknya agar waktu kita bermanfaat kelak nanti di akhirat. Waktu kita di dunia tidak panjang, tidak lama. Tanamkan segala amaliah yang bagus. Banyak sekali di sini adalah waktu-waktu yang menurut Sufyan Tsauri adalah waktu 10 amalan yang gak ada faedahnya sama sekali. Adalah orang yang berdoa
untuk dirinya sendiri, tapi tidak berdoa untuk kedua orang tuanya dan kaum muslimin. Dia mementingkan doa untuk dirinya sendiri. Tidak pernah berdoa untuk kedua orang tuanya. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk dirinya sendiri. Tidak pernah mendoakan kaum muslimin muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al khyamin wal anwat. Tidak pernah mendoakan itu. Hanya berdoa untuk sendiri. Berdoa untuk dirinya sendiri. Ini adalah waktu yang digunakan sia-sia bagi mereka. Padahal nanti di azab kubur, fitnah kubur ini nanti ditanya. Salah satunya adalah, siapa saudaramu? Saudaraku adalah kaum muslimin dan muslimat. Kedua orang yang sering membaca Al-Quran tapi tidak membaca secara tertib sampai 100 ayat tiap-tiap harinya. Menggunakan waktu sebaik mungkin tapi waktu ini tidak berguna. Ngaji, kelihatannya mengaji, tapi ngajinya nggak pakai tajwid. Alias ilmu untuk ngaji ini tidak ada dalam Al-Quran. Padahal membaca satu ayat, satu huruf aja pahalanya 10 kebaikan. Kalau satu ayat itu berapa huruf? Tetapi dengan catatan dibaca dengan ilmu tajwidnya yang bagus. Idhar ya idhar, idgham ya idgham, idgham bila gunah ya idgham bila gunah, ikhfa ya ikhfa dibacanya. Jangan sampai murat-marit karena nanti akan merubah daripada makna dan arti serta penafsiran daripada Al-Quran itu sendiri. Jika kita salah membaca dalam tajwidnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Yang ketiga, laki-laki yang masuk masjid tapi tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid, gunakan sholat dulu tahiyatul masjid. Penting buat kita karena waktu ini sia-sia bagi kita. Apa yang kita lakukan sia-sia. Kemudian orang yang melintasi areal perkuburan ini, tapi tidak mengucapkan salam kepada para penghuni ahli kubur dan tidak mendoakan keselamatan untuk mereka. Makanya kalau ketika kita lewat kuburan, itu ucapkan salam sebisanya, dalam hati bisa. Kemudian baca Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, sebisanya, tetapi ucapkan salam. Karena nanti suatu ketika kita akan menjadi penduduk seperti itu, kekal abadi selamanya. Kemudian laki-laki yang masuk ke suatu kota pada hari Jumat tapi tidak mengerjakan sholat Jumat. Orang seperti ini adalah mereka mengerjakan suatu amalan yang sia-sia. Habis waktu untuk perbuatan yang tak bermutu. Habis waktunya. Habis waktu untuk segala perbuatan yang tak bermutu sama sekali. Dan tidak mendatangkan suatu amalan sama sekali. Amaliyahnya nggak ada. Makanya ketika kita waktu Jumat, masuk ke kota manapun, lakukan sholat Jumat. 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, hukumnya kita ada keluar dari Islam. Kita tidak diakui di Islam lagi. Maka penting buat kita ingat-ingat ini. Orang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ini waktunya juga tidak bermutu sama sekali. Kita kenyang, tetangga kita kelaparan. Amaliyah yang kita lakukan adalah amaliyah yang menuju suatu amaliyah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias waktu berjalan terus tetapi tidak bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang tinggal di suatu lingkungan bersama seorang ulama namun tak menggunakan kesempatan tersebut untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin.
Berkumpullah kita pada sama mereka-mereka yang jujur, golongan mereka-mereka yang golongan ulama. Ketika kita berkumpul dengan golongan ulama, pasti berikanlah suatu kesempatan, jadikanlah kesempatan itu menjadi momen yang bagus untuk menambah daripada ilmu-ilmu agama kita. Menambah ilmu-ilmu yang kita belum tahu. Apapun yang terjadi, jangan kita merasa paling pintar. Meskipun kita punya ilmu agama, jangan merasa diri kita paling pintar. Kalau kita merasa paling pintar, kita masuk dalam kategori wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang sombong, orang yang membanggakan diri. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidaklah seorang itu masuk ke dalam surga Allah apabila di hatinya ada sebesar debu dari kesombongan itu sendiri. Makanya tidak boleh ada kesombongan di antara semua manusia. Andai kata kita merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang melewati masa mudanya tidak untuk menuntut ilmu dan meningkatkan budi pekerti. Hanya digunakan segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Nongkrong kanan kiri nggak jelas. Banyak kejadian sekarang ini. Di era globalisasi sekarang ini, nongkrong nggak tujuannya nggak jelas. Silahkan nongkrong kalau ada fadilahnya. Jauhilah nongkrong kalau itu banyak maksiatnya. Ini penting buat kita garis bawahi sehingga kita menjadi hamba Allah yang punya ilmu makrifat. Maka penting buat kita garis bawahi apabila kita melangkah salah, cepat-cepatlah kita tubu ilallah taubatan nasuha, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda kita adalah harus benar-benar kita manfaatkan. Makanya langkah di era globalisasi sekarang ini, pemuda yang merindukan masjid, pemuda yang setiap hari datang ke masjid ibadah, kemudian sujud pada Allah, perbanyak ibadah. Inilah mereka ahli surga. Penghuni surga adalah salah satunya ciri-ciri adalah seorang pemuda yang merindukan masjid. Seorang pemuda yang senantiasa banyak waktunya di masjid. Di masjid bukan tidur, namun dia perbanyak sholat, perbanyak segala sesuatu yang berbau makrifat. Itikafnya diperbanyak, dia perbanyak sholat, perbanyak segala sesuatu yang berbau apapun itu yang menuju hajat. Penting buat kita lakukan hal seperti ini apabila kita merasa diri kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terusnya, dua orang pria yang bersahabat tapi tidak saling menanyakan keadaan masing-masing dan keluarganya. Sahabat bukan menanyakan keluarga dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, namun yang ditanyakan harta. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Menghitung-hitung harta di dunia yang sifatnya fata morgana akan menjauhkan kita dari segala apa yang dinamakan hidup kekal abadi selamanya di akhirat kelak. Harta bukan membawa kita suatu hal yang banyak fadilahnya. Ingat, harta akan senantiasa kebanyakan 80% membawa kita ke jurang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala perbuatan yang benar-benar berbau amaliyah. Buktinya apa? Mereka yang banyak harta, mereka orang yang kaya senantiasa susah sekali untuk bersedekah, enggan sekali untuk bersedekah. Yang dia lakukan senantiasa hal-hal yang berbau sedekah yang bukan di mata Allah. Alias apa? Dia menghambur-hamburkan uang untuk kemaksiatan. Dia hambur-hamburkan uang untuk supaya diwah. Itu menuju suatu penyakit hati. Dia hambur-hamburkan uang untuk keperluan, yaitu ingin dipuji perempuan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Yang ke-10, orang yang mengundang tamu namun tidak melayani tamunya dengan baik. Semua perbuatan-perbuatan ini menurut Sufyan Tsauri adalah habis waktu dengan perbuatan yang tidak bermutu. Habis waktu kita dengan perbuatan yang tidak bermutu, inilah yang nanti akan Allah perhitungkan di yaumul hisab nanti. Ingat dalam surat Al-Quran Al-Mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya,
illa 'alal khashiin, illa 'alal khasiin. Dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia, khusyuk dalam ibadah kita, dan meninggalkan perbuatan yang itu tidak benar-benar perbuatan yang sia-sia, yang Allah tidak sukai, Allah benci perbuatan itu, dia tinggalkan ini. Sungguh mereka adalah hamba Allah yang beruntung. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu seperti ini, maka langkah kita adalah wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersekerlah kita untuk mendapatkan magfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan ini merupakan suatu pahala bagi mereka hamba Allah yang takwa. Disiapkan surga semuanya yang luasnya langit dan bumi. Mereka ini siapa? Orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai. Orang-orang yang senantiasa berinfak, menggunakan rezeki amanahnya, baik susah maupun senang, ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khadiminal ghaidha, mereka yang mau menahan amarah emosinya dalam apapun bentuk ujiannya. Wal afinina 'anin nas, dan mereka yang mau memaafkan kesalahan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mensukai segala sesuatu yang berbau kebaikan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, marilah kita kembalikan fitrah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa rendah diri, merasa diri kita banyak dosanya, dan amal yang kita lakukan selalu mohon kepada Allah agar diterima menjadi amaliyah kebaikan, khairul amal. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.